Shalom saudara. Ada 5 perkataan yang harus dibuang dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup dalam Kristus Yesus. Saya mendahului saudara dengan sebuah kisah dari seorang yang bernama Masaru Emoto. Saya baca bukunya saudara dalam versi bahasa Indonesia, ini menjadi buku bestseller. Nah, sebenarnya penemuannya saudara menarik karena dia menemukan bahwa air itu bereaksi terhadap perkataan seseorang. Judul bukunya The Hidden Messages of Water mengatakan bahwa ternyata air itu bereaksi dengan perkataan kita. Jadi kalau kita saudara, misalnya masukkan ada air di sini saudara, kita kasih label tertentu ya terhadap air ini, atau kita perkatakan kepada air ini, maka air itu akan bereaksi ya terhadap perkataan kita. Dan ketika dia memakai kecepatan foto yang tinggi, dia menemukan saudara bahwa air itu memiliki struktur yang berbeda tergantung dari perkataan kita. Kalau perkataannya indah seperti compassion, thank you, wisdom, truth, joy, love, hasilnya luar biasa bagusnya. Namun kalau misalnya perkataannya negatif seperti you fool, ya perkataan-perkataan yang negatif lainnya, kebencian diucapkan kepada air, maka hasilnya berbeda bandingkan dengan bentuk thank you. Strukturnya begitu indah, saudara. Ya, dia bikin percobaan terhadap nasi. Nah, ini beberapa orang di YouTube bikin percobaan, saudara. Apakah benar bahwa yang namanya air itu bereaksi terhadap perkataan kita? Dan dia menemukan, saudara, bahwa terhadap nasi pun juga demikian. Kalau nasi itu mengandung air diperkatakan kata love, cinta, maka tidak busuk. Ini dalam wadah yang berbeda, saudara, tetapi dari sumber yang sama nasinya. Kalau tidak diperkatakan seperti ini, busuk juga. Tapi kalau ada perkataan hate, benci, maka busuknya saudara lebih banyak lagi. Kita berkata saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan makan buahnya. Saudara, mari kita lihat dalam kitab Amsal, 5 perkataan yang harus kita buang, yang harus kita tengking. Itu orang Pantekosta zaman dulu berkata harus kita tengking. Ya, harus kita usir. Jangan ada dalam perbendaharaan kata-kata kita. Yang pertama adalah perkataan dusta. Amsal berkata dalam Amsal 12 ayat 19, bibir yang mengatakan kebenaran tetap itu selama-lamanya, tapi lidah dusta hanya untuk sekejap. Memperoleh harta benar dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Amsal 21 ini 6. Di Amerika Serikat disurvei susah, ternyata 91% orang di Amerika Serikat biasa berbohong. Waduh, kita kaget saudara ya. Karena kenapa? Karena kita menganggap orang-orang di barat, orang di Amerika, di Eropa itu relatif lebih jujur. Tapi ternyata saudara, 91% orang-orang di Amerika Serikat biasa berbohong. Saudara, ada ungkapan yang berkata begini, pembohong pendusta adalah antek iblis. Kenapa? Karena iblis adalah bapa segala dusta. Dan lebih dari itu saudara, orang yang dusta, bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi orang yang berlaku setia dikenanya. Amsal 12 ayat yang ke-22. Saudara, kita harus membuang yang namanya lidah dusta supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, perkataan fitnah. Ini perkataan memfitnah seperti sedepan yang masuk ke lubuk hati. There is nothing so delicious as the taste of gossip. It melts in your mouth, saudara. Saya teringat dalam sejarah gereja ada ada orang Kristen yang mungkin diinisiasi oleh seorang kaisar yang namanya Kaisar Nero. Jadi Kaisar Nero ini katanya salah satu kaisar yang kejam yang menganiaya orang Kristen. Apa yang dilakukan saudara? Dia memfitnah orang Kristen dengan membakar kota Roma, tetapi dia mengatakan orang Kristen lah yang membakar kota Roma. Dan sejak itu seseorang Kristen mengalami penderitaan yang luar biasa. Makanya ada ungkapan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena ketika orang difitnah saudara, hidupnya bisa mati. Ini yang terjadi saudara dalam sejarah kekristenan. Saudara, yang namanya fitnah, gosip. Karena gosip itu katanya digosok makin sip. Itu saudara bisa menghancurkan pelayanan. Itulah sebabnya John Wesley bikin semacam kayak SOP. Dia sadar benar saudara. Ini John Wesley pada abad 19 pelayanannya. Dia menyadari saudara bahwa yang namanya gosip, fitnah itu seringkali menghancurkan reputasi seorang hamba Tuhan. Reputasi dalam pelayanan, sahabat dalam pelayanan. Saudara, dia berkata, bagaimana menghindari namanya gosip? Jangan mau dengar masalah orang lain. Nah, seringkali kita ini usil. Itu. Ya, kita pengen tahu masalah orang lain. Ya. Dan kalau mendengarnya jangan langsung percaya. Waduh, kita kadang-kadang cepat percaya. Kuping kita tipis karena sering diamplas ya. Jika mendengar masalah orang, berbicara dengan orang yang bersangkutan. Bicara sama yang bersangkutan.
Jika belum, jangan pernah bicara kepada orang lain, karena itu jadi gosip, bisa jadi fitnah. Jika sudah bicara dengan orang tersebut, jangan dibicarakan kepada orang lain. Karena kenapa, saudara? Karena kita disebut sebagai orang yang bocor mulut, itu istilah. Ya, saudara, ini menyebabkan ada banyak saudara rumah tangga bermasalah, pekerjaan, kantor, usaha, bisnis, bahkan pelayanan hancur karena ada yang namanya perkataan fitnah. Yang ketiga, saudara, perkataan kasar. Amsal 15 ayat yang ke-6 berkata, jangan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas, harsh words. Kata harsh words itu seringkali diterjemahkan sebagai kata yang kasar, yang tidak sopan, kata-kata yang menyakitkan, ya, itu bisa membuat orang jadi marah. Saudara, saya teringat ada sebuah kisah seorang penguasa dulu Yugoslavia. Yugoslavia itu negara komunis dipimpin oleh seorang jenderal yang namanya Jenderal Tito. Hampir sepanjang hidupnya dia kepahitan terhadap gereja. Kenapa? Karena pada waktu dia menjadi remaja, altar di gereja dia bawa anggur zaman kudus. Tanpa sengaja dia menumpahkan anggur zaman kudus dalam gereja. Dan pastornya, pemimpinnya pada waktu itu marah sama dia. Dan berkata, kamu anak nakal, kamu anak begini, kamu ini. Wah, perkata itu kasar. Dan pastor itu mungkin dia tanpa sadar berkata, jangan pernah kali lagi dalam gereja, jangan pernah masuk gereja lagi. Saudara, sepanjang hidupnya dia kepahitan gereja. Perkataan kasar bisa menyakitkan seorang, walaupun itu saudara di dalam gereja terjadi. Saudara, 4 hal yang membuat pasangan bercerai. Kalau perkataannya adalah perkataan yang mengkritik, menghina, bela diri, membisu. Waduh, saudara, saya sering kali berjumpa dengan banyak pasangan yang akhirnya mengalami kehancuran pernikahan karena perkataan yang kasar. Perkataan yang menyakitkan pasangan. Khusus ya para suami, hati-hati. Karena perkataan suami itu bisa menyakitkan perasaan istri. Karena wanita itu lebih sensitif. Demikian juga seorang istri, hati-hati dengan perkataannya. Karena kalau kita cuma mengkritik, kita merendahkan suami, apa yang terjadi? Pernikahan akan bubar. Yang keempat, perkataan menggoda. Amsal 7:5 berkata, supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Seductive words, kata-kata yang menggoda. Saudara, saya pernah membicarakan tentang berbagai macam skandal dalam gereja. Ini terjadi, saudara, benar-benar dalam gereja. Wah, sangat menjadikan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Mereka hancur pelayanan. Kenapa? Karena ada yang namanya seductive words. Ya, kata-kata yang menggoda ini harus hati-hati. Perkataan yang menggoda, kalau diucapkan kepada orang yang sudah berumah tangga, hati-hati. Ya, itu bisa menjadi penggoda. Ya, suami istri yang sudah menikah, hati-hati dengan perkataan yang menggoda yang bukan diucapkan oleh pasangan kita sendiri. Karena itu bisa menghancurkan pernikahan kita, menghancurkan hidup kita, dan menghancurkan masa depan hidup orang muda. Yang kelima adalah perkataan bodoh. Amsal 15 ayat yang kedua berkata, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Words of wisdom come from the wise, but fools speak foolishness. Di dalam Amsal dibedakan, dikontrakan antara bodoh, bebal, bijak, dan hikmat. Saya seringkali mengatakan bahwa orang bodoh itu bukan bodoh secara intelektual. Menurut Lauren Richard dalam bukunya, istilah iwelet itu orang yang bermasalah dengan karakter. Jadi orang yang bermasalah dengan karakter, perkataannya pun juga perkataan yang bodoh. Perkataan yang berbeda dengan orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang perkataannya itu berasal dari Tuhan. Karena dia punya kepekaan akan Tuhan dan rela tunduk kepadanya. Ini adalah orang-orang yang bijak. Kata Ibrani adalah hakam hokmah. Saudara, ada ungkapan dalam bahasa Inggris, the tongue has no bones, but is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Hati-hati dengan perkataan kita. Walaupun lidah itu tidak bertulang, tapi bisa menghancurkan hati seseorang. Saudara, mari kita aminkan apa yang Amsal 1 ayat 23 berkata. Barang siapa menjaga mulut dan lidahnya, menghindarkan jiwanya dari kesulitan. Amin. Tuhan memberkati.